Don't judge book by its cover. Sepertinya pernyataan ini tepat untuk menggambarkan fauna satu ini. Ya, laba-laba ini bukanlah laba-laba, alias laba-laba palsu. Perkenalkan, dia adalah daddy longlegs atau harvestman. Daddy longlegs atau harvestman sering juga kita dengar dengan sebutan Opiliones. Adalah spesies dengan penampakan unik, yaitu kakinya yang cukup panjang dan halus, serta tubuhnya yang lonjong. Spesies ini secara kasat mata mirip dengan laba-laba. Namun jika diperhatikan lebih detail, tubuhnya berbeda dari laba-laba. Jika dianalogikan, menyamakan laba-laba dengan harvestman sama saja menyamakan seekor paus dan simpanse. Walaupun laba-laba dan harvestman berada pada kelas yang sama, yaitu Arachnida, namun ordo mereka berbeda. Laba-laba dengan ordo Aranae dan harvestman dengan ordo Opiliones. Bahkan harvestman lebih dekat hubungannya dengan tungau dan kalajengking. Seperti namanya, daddy longlegs. Harvestman ini memiliki kaki yang cukup panjang, menjadikannya mirip dengan seekor laba-laba. Namun jika diperhatikan dengan geli, jeli, fauna ini memiliki bentuk tubuh khas, yaitu bulat melonjong. Dan yang menjadi pembeda cukup jelas antara laba-laba dan harvestman adalah harvestman hanya memiliki tubuh yang menyatu. Sepasang matanya juga imut, berada di bagian tengah cephalothorax. Sedangkan laba-laba memiliki perut atau abdomen yang terpisah dari cephalothorax, serta 3-4 pasang matanya yang cukup mengerikan terletak di sekitar tepi cephalothorax. Harvestman pun tidak bisa membuat jaring laba-laba layaknya Spider-Man, karena mereka tidak memiliki kelenjar sutra, dan spesies ini pun tidak punya taring, dan tidak bisa menghasilkan racun. Hal yang unik dari harvestman dalam mempertahankan diri adalah dengan mengeluarkan cairan berbau aneh. Cairan ini dikeluarkan melalui sepasang kelenjar yang disebut sebagai oozopori. Bahkan di sebagian spesies, cairan tersebut mengandung kuinon yang berbahaya. Reproduksi harvestman pun tidak kalah menarik. Mereka bereproduksi secara langsung, alias si jantan memiliki penis, dan semua spesies ini bertelur. Seberapa panjang tubuh harvestman? Mereka tidak melebihi dari 7 mm. Bahkan ada beberapa spesies lebih kecil dari 1 mm. Dengan rentang kaki pada umumnya jauh lebih besar dari panjang tubuh dan terkadang melebihi 160 mm hingga 340 mm yang ditemukan di bagian Asia Tenggara. Tapi ada juga yang ukurannya gede. Dia adalah Trogulus torosus dengan panjang tubuh mencapai 22 mm. Nggak kebayang seberapa panjang lagi rentang kakinya. Harvestman adalah Arachnida kuno. Fosil yang ditemukan 410 juta tahun yang lalu sudah menunjukkan ciri-ciri seperti trakea dan organ seksual, menandakan bahwa kelompok tersebut telah hidup di darat sejak saat itu. Harvestman hampir tidak berubah secara morfologis dalam waktu yang lama, seperti pemerintahan Orde Baru. Diketahui salah satu spesies yang ditemukan di Cina, yaitu spesies dengan nama latin Mesobonus martensi, yang terfosilkan oleh abu vulkanik berbutir halus sekitar 165 juta tahun yang lalu. Hampir tidak dapat dibedakan dari harvestman zaman modern. Maka hal ini menunjukkan bahwa spesies ini mampu melewati seleksi alam yang berat. Mungkin kita akan terpikir,
bahwa daddy longlegs merupakan karnivora, tapi ternyata tidak. Fauna ini merupakan omnivora. Mereka akan makan serangga kecil, bahkan tumbuhan, jamur. Tak jarang spesies ini memakan organisme mati seperti kotoran burung dan kotoran lainnya. Oh ya, spesies ini tidak dapat membentuk sebuah gambar dengan baik melalui matanya. Namun dengan dua kaki antena mereka yang panjang, mereka mampu menjelajahi lingkungan mereka seperti meraba-raba. Harvestman sendiri cukup berbeda dari keluarga arachnida lainnya. Dia tidak memiliki perut penghisap atau mekanisme penyaringan. Jadi mereka akan menelan partikel kecil dari makanan mereka, sehingga mereka cukup rentan terhadap parasit internal. Perkawinan harvestman cukup menarik. Meskipun diketahui ada spesies partenogenetik, namun kebanyakan mereka bereproduksi secara seksual. Mereka bersenggama langsung, bukan pengendapan spermatofor. Jantan dari beberapa spesies menawarkan sekresi, atau disebut sebagai hadiah pernikahan, melalui selisera mereka ke betina sebelum kopulasi. Terkadang, pejantan juga menjaga betina setelah senggama, dan pada banyak spesies, bejantan mempertahankan wilayahnya. Juga ditemukan pada beberapa spesies, bahwa si pejantan akan menampilkan perilaku khas pasca perkawinan, yaitu dia akan mencari dan menggoyangkan kaki sensori betina. Dan hal ini pun diyakini guna memikat kembali si betina untuk melakukan perkawinan kedua kalinya. Betina akan bertelur dari ovipositor segera setelah kawin hingga beberapa bulan kemudian. Beberapa spesies diketahui membangun sarang untuk menjaga telur mereka. Ada sebuah ciri unik dari para harvestman. Pada beberapa spesies, mereka melakukan pengasuhan. Di sini sang jantan bertanggung jawab secara penuh untuk menjaga telur-telur mereka, juga menjaga dari betina pemakan telur. Mereka juga bertugas untuk membersihkan telur-telur secara teratur, sehingga telur dapat menetas kapan saja setelah 20 hari pertama, hingga sekitar setengah tahun setelah diletakkan. Harvestman adalah hewan noktural, atau mereka akan beraktivitas pada malam hari. Kalian akan menemukan mereka secara berkelompok yang sering dijumpai di dekat air. Kumpulan mereka bisa berjumlah 200 individu di wilayah Lania Torres, bahkan bisa lebih dari 70.000. Kemungkinan terbesar mereka berkumpul adalah strategi melawan rintangan iklim. Selain sebagai pertahanan kelompok terhadap iklim, kumpulan ini berguna untuk melawan predator. Mereka akan menggunakan menggabungkan efek dari sekresi aroma sehingga akan menimbulkan bau yang sangat dahsyat dan mengurangi kemungkinan individu tertentu dimakan. Sungguh menarik, ciptaan Tuhan yang kecil ini pun memiliki kehidupan begitu kompleks. Melalui harvestman, kita belajar bahwa untuk menjalani kehidupan kita butuh orang lain. Sekian dari saya. Salam lestari, salam konservasi, Infinity Cast selalu di hati.